Pemirsa, sejumlah plat besi di halte bus Transjakarta di Jalan Letjen MT Haryono, Kramat Jati, Jakarta Timur dicuri. Tak hanya halte, plat besi di jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan halte juga hilang. Inilah kondisi JPO dan halte bus Transjakarta BNN lama yang berada di Jalan Letjen MT Haryono, Kramat Jati, Jakarta Timur. Halte rusak parah dengan bagian lantai bolong dan hanya tersisa rangka besi. Kondisi serupa juga terjadi pada bagian jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan halte bus Transjakarta BNN lama dengan halte Transjakarta yang menuju kawasan UKI. Beberapa bagian JPO berlubang lantaran plat besi yang menjadi pijakan dicuri. Pencurian plat besi ini diduga terjadi beberapa bulan setelah halte bus Transjakarta dan JPO tak lagi beroperasi sejak awal tahun 2025 lalu. Meski tak lagi beroperasi, namun halte temporer tersebut masih belum dibongkar. Sementara itu ada halte pengganti yang berada tepat di depan kantor BNN. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, waspadalah saat meninggalkan rumah untuk pergi berlibur. Sebuah rumah mewah di Kebonjeruk, Jakarta Barat disatron diperampok saat ditinggalkan seluruh penghuninya. Pelaku membawa kabur perhiasan dan uang tunai senilai 800 juta rupiah. Inilah detik-detik saat kawanan perampok menyatroni sebuah rumah mewah di Jalan Duri Intan Raya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Para pelaku mengendarai mobil berwarna hitam dan dengan santainya parkir di depan rumah yang tengah kosong ditinggal penghuninya pergi berlibur. Usai menggasak barang-barang berharga korban, para pelaku bergegas kabur dengan mobil yang dikendarainya. Setelah pulang berlibur, mendapati pintu rumah dan kamar berantakan, korban langsung melaporkan peristiwa ini ke polisi. Dari hasil olah TKP, pelaku diketahui menggasak sebuah berangkas berisi perhiasan dan uang tunai dengan total kerugian 800 juta rupiah. Unit Reskrim Polsek Kebonjeruk melaksanakan olah TKP. Berangkas, ya, kemudian ada perhiasan dan ada uang. Totalnya itu kira-kira berapa, Pak? Totalnya kurang lebih 800 juta. Dan saat ini sedang dilakukan pengejaran dan penangkapan. Hingga kini polisi masih mendalami rekaman CCTV dan memburu para pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman menjalani sidang perdana atas kasus kekerasan seksual terhadap anak. Selain AKBP Fajar, juga digelar sidang terhadap terdakwa Stefani Heidi Dokorehi dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Pengadilan Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur menggelar sidang perdana terhadap terdakwa AKBP Fajar Widya Dharma Lukman di ruang sidang Cakra. Sidang terhadap mantan Kapolres Ngada ini dipimpin oleh Hakim Ketua Agung Parnata dengan agenda pembacaan dakwaan. Dalam dakwaan ini, AKBP Fajar didakwa pasal pelindungan anak dan pasal pelecehan seksual terhadap anak. Sedangkan untuk terdakwa Stefani, selain pasal perlindungan anak, juga dijerat pasal tindak pidana perdagangan orang. Untuk hari ini persidangannya adalah untuk pembacaan dakwaan. Nanti dakwaan yang didakwakan untuk baik terdakwa Fajar maupun terdakwa Fani ini dakwaan berbentuk campuran. Ketua Lembaga Pelindungan Anak Nusa Tenggara Timur, Veronica Atta, mengatakan tindakan yang dilakukan mantan Kapolres Ngada ini adalah kejahatan besar. Dan harapan kami bahwa jaksa maupun hakim itu akan menerapkan pasal sesuai yang diharapkan dan sesuai unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa ya saat ini, dan juga kita berharap agar kita tetap kawal ya supaya proses ini menjadi transparan. Sidang akan dilanjutkan pekan depan untuk AKBP Fajar dengan agenda eksepsi atau tanggapan atas dakwaan. Sedangkan untuk terdakwa Stefani yang tidak mengajukan eksepsi akan ditunda hingga tanggal 21 Juli 2025 mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi.
Sebelumnya pemirsa, mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman ditetapkan menjadi tersangka kasus kekerasan seksual. Ironisnya, dari 4 korbannya, 3 diantaranya masih di bawah umur. AKBP Fajar Widyadharma Lukman yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Ngada dinyatakan sebagai tersangka kekerasan seksual. Setelah sempat ditahan, tersangka dihadirkan di Mabes Polri. Memprihatinkan, tersangka diduga melakukan pelecehan seksual ke 4 korban, di mana 3 diantaranya masih berada di bawah umur, yakni berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. Sementara 1 korban lainnya berusia 20 tahun. Selain diduga melakukan pelecehan seksual dengan korban di bawah umur, tersangka juga diduga menggunakan narkoba dan merekam serta menyebarkan kegiatan asusilanya tersebut hingga ke situs porno luar negeri. Baik, terima kasih. Ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Antara lain, saya akan menyebutkan anak 1, anak 2, dan anak 3. Ya, anak 1 usia 6 tahun, anak 2 usia 13 tahun, anak 3 usia 16 tahun, dan anak, orang dewasa dengan inisial SHDR usia 20 tahun. Sehingga ini bisa diketahui pada konteks sebagai anak dan orang dewasanya. Kemudian tanggal 24 Februari 2025 ini sudah dilakukan penanganan perkaranya oleh Divpropam dan telah ditempatkan secara penempatan khusus. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 orang saksi dari peristiwa ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, mobil ambulans didapati terparkir begitu saja di lapangan pinggir jalan di kota Depok, Jawa Barat. Mobil tersebut diduga curian dan sengaja ditinggalkan oleh pelaku. Warga di sekitar Jalan Mayor Idrus Tapos, Depok, Jawa Barat dikagetkan penemuan mobil ambulans yang diduga hasil curian. Warga setempat yang mengenali mobil ambulans itu pun langsung melaporkan kepada pengurus lingkungan setempat. Dari keterangan salah satu warga, ambulans tersebut sudah terparkir sejak siang hari. Diduga ambulans sengaja ditinggalkan di lokasi itu. Nanti istri saya kerja lagi tengah hari, terus saya lewat aja, terus ya biarin mobil di sini nih, udah. Gaya pokoknya di sini nih. Ya, depan motor ini aja nih. Nggak tahu punya siapa? Nggak tahu dah. Tapi tadi langsung rame bang, abang tahu? Maksudnya saya langsung lewat, masih mobil aja sih gitu, belum ada siapa-siapa. Guna pemeriksaan lebih lanjut, warga bersama pengurus lingkungan setempat membawa mobil ambulans itu ke Polsek Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky iNews melaporkan.